Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. C. Data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contohnya yaitu data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, uji regresi. D. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya yaitu suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius, statistik parametrik. Selanjutnya sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau angket, yaitu sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua, populasi atau respondennya adalah populasi. Yang ketiga, sampel atau purposive sampling, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan langsung. Selanjutnya, data panel. Telah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya yaitu data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan. Tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misalnya alat statistinya dengan model regresi data panel. Selanjutnya yaitu data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama yaitu kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga yaitu outlier merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, menurut Haier pada tahun 1994 untuk menentukan skor sebagai berikut. Dikatakan X jika kasus sampel kecil atau kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. X jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Dikatakan X jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Variabel kontrol adalah termasuk variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak mempengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omit variabel dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya, variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis, kelamin, agama, dan periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberikan kode 0, disebut exclude group atau 1 include group. Menurut Mirer pada tahun 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikasi. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Selanjutnya, variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contohnya menggunakan variabel moderating yaitu pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi, dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Pertanyaan kedua yaitu apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba. Apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba. Yang terakhir, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.